main di luar biasanya ada kelebihan gitu, ketemu teman-teman yang lebih hidup. Nanti juga gampang iya komunikasinya. Yang aneh bayangin, berarti kalau dia di rumah itu teman-temannya mati. Ya ada ini. Oe, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya boleh duduk? Ya, boleh, silakan. Belum dipersilakan, saya nggak duduk ini. Ya, Iya. ya silakan. Ini sebenarnya rumah siapa loh? Kok saya mempersilahkan juga? Rumah kamu? Ya, teman-teman, alhamdulillah malam hari ini kita semua sehat ya. Ya, alhamdulillah sehat. Sebenarnya malam apa siang atau pagi? Pagi, ya. Karena beban kita terlalu banyak mungkin ya, agak sedikit ngeblank kita. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa ketemu lagi hari ini. Ini adalah sebuah program lama sebenarnya yang pernah Reborn lah ya, Bata Reborn. Jadi insya Allah di acara ini kita akan sedikit ngebahas tentang masalah akhlak. Karena kita lihat banyak sekali anak muda zaman sekarang yang pada tawuran. Enggak, anak mudanya nggak di atas, ngapain kalian lihat? Enggak perlu. Iya maksudnya. Tapi di daerah, saya belum kenal sebelumnya ya. Teman-teman udah kenal? Siapa? Ya, saya Bang Jai, sebagai guru tetap di acara ini. Dan Anda silakan memperkenalkan diri Anda dulu. Nama saya Muhammad Rizal Ardiansyah, bisa dipanggil Rizal. Rizal apa? Rizal aja? Iya, Rizal. Terus? Oke, nama saya Andika Eko, bisa dipanggil Eko. Apa ini maksudnya? Nama Bapak. Saya Krisna Ramadhani, dipanggilnya Krisna. Krisna. Ya. Biru warnanya ya. Dan karena kita udah kenalan, biasa sebelum kita mulai pembahasan kita baca Fatihah dulu ya. Biar pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi saya kira nama kamu Luffy. Apa Lutfi udah masuk Islam? Lutfi semenjak masuk Islam Lutfi mu'alaf. Agama. Iya. Al-Fatihah anna Allah yafta'u alaina futuhan arifin wa yufakkihuna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadillahi sholihin wa anna Allah yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfazuna minaz zaygi waz zalal wa anna Allah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita santai aja. Kalau ada yang mau ditanya-tanya, yang pasti jangan tanya gaji saya. Tapi ya, seperti alangkah lebih baiknya, kurang afdol kalau misalnya kita belum minum JC Water. Silakan diminum. Sebenarnya rumah saya ya. Terus tadi saya ngapain keluar ya? Harusnya kan kalian bertiga yang keluar ya. JC Water. Ntar biasanya habis ini nongol iklan. Tenang aja. Kita disponsori oleh JC Water. Susah bukanya. Keringet tantangannya. Oh, panik. Ya, bismillah ya. Minum. Tahu cara minum ya? Tidak tahu. Gimana, Chris? Pertama buka botol. Nah, terus angkat ke depan mulut. Bismillah. Alhamdulillah. Jangan lupa Bismillah dulu. Nah, baru minum. Jadi salah satu adab minum adalah dengan menggunakan tangan kanan gitu. Terus jangan lupa yang penting tutup dibuka. Iya, ini yang paling penting. Jadi percuma mau kita minum tapi tutup nggak dibuka nggak bisa. Nah, tutup harus dibuka. Iya, Krisna, maksudnya melihat perkembangan anak muda saat ini bagaimana? Menurut saya sih perkembangan anak muda zaman sekarang itu sangat buruk sih. Jangan di mana tuh sekarang kebanyakan anak muda itu
ngikutin apa yang lagi tren yang jelek-jeleknya. Jadi yang bagus-bagusnya tuh kebanyakan dikesampingkan. Misalnya kan yang buruk-buruk tuh kayak joget-joget nggak jelas. Nah, kayak yang bagus-bagus tuh kayak share-share ilmu tuh biasanya dikesampingkan dan nggak dilihat sih. Menurut Ana sendiri sih ya yang paling penting itu ya dari orang tuanya pertama. Kalau misalnya orang tua nggak ngebatasin dari kecil dari kecil anaknya udah dikasih HP misalnya. Nah, udah dikasih HP, dikasih internet. Nah, udah tuh mereka bebas cari buka TikTok. Berarti tidak dikasihani ya? Hanya dikasih HP dan dikasih internet doang. Iya, mirisnya yang saya lihat itu rata-rata orang tua kalau misalnya anaknya ngerengek itu modalnya cuma dikasih HP. Rizal kok seperti punya anak 10 ya? Maksudnya penyampaian Kalau menurut sudut pandang saya, selain orang tua dan juga media sosial juga sih Pak harus diperhatikan. Jadi kebanyakan hal-hal yang viral itu emang justru ngebawa kita ke ranah negatif dan juga ada ranah positifnya, tergantung cara kita yang ngelola bagaimana. Maukah kita mau ngambil yang positif kah atau kita ngambil yang negatif? Berarti kalau Eko lebih kepada udah kebebasan, ya tergantung pribadi masing-masing. Ada saya sekarang umur 3 tahun. Nah, dia dikasih HP dari umur 2 tahun karena mama saya itu kan sibuk kerja. Jadi di sekarang umur 3 tahun dia udah mulai bisa ngomong dia minat sama anak-anak yang udah mulai umur 7 tahun, 8 tahun. Dari sikapnya sih agak gimana ya? Bukan bisa disebut umur 3 tahun sih. Dari bahasanya dia udah mulai tahu bahasa kotor. Kayaknya mungkin penasaran gitu mendengar penjelasan. Nggak apa-apa, langsung tanya aja sama Krisnanya gitu. Kenapa dari umur berapa? 2 tahun ya? Iya. Dikasih HP? Kenapa? Dan antum kan sebagai kapten seharusnya bisa mengawasi. Kok jadi kayak di sidang ya? Ya, sudah saya lakukan. Dari jagain, ngawasin, udah saya lakukan. Kan mama saya kan di rumah itu kerjanya jadi apa ya? Ibu rumah tangga? Bukan ibu rumah tangga aja. Dia ada freelance usaha. Gitu. Usahanya tuh biasanya di bagian jawab-jawabin dari WA itu. Admin. Iya, admin, semacam admin. Iya. Admin. Juga kan kadang telepon. Iya. Nah, jadinya tuh mama saya nggak bisa urus adanya. Oh, nggak kepegang lah ya? Iya, nggak kepegang. Maka semenjak itu Krisna resign dari sekolahan? Enggak. Ini sebenarnya dia sekolah apa enggak sih? Jadi kita balik lagi ke Kris kayaknya Jal ya. Ini sebenarnya bintang tamunya dia jadinya. Apa namanya? Berarti Kris sendiri tuh udah ngejaga Ade lah semaksimal mungkin. Berarti dari sore tuh sampai malam udah Kris di rumah aja ya? Iya, di rumah aja. Nggak ada kegiatan di luar. Oh, manusia anak rumahan lah ya? Iya. Oh, tapi ada teman akrab ada? Ada. Menurut ini Eko bagus nggak mesti begitu? Mesti nggak bergaul lebih banyak di rumah. Kalau Eko sendiri lebih banyak di lapangan? Iya Pak. Kamu pemain sepak bola emang? Anak sekolah Pak. Iya, cuman saya itu bergaul lah istilahnya, ekstrovert. Bahari. ekstrovert. Iya. Bawa rumah bahari maksudnya apa? Oh, nah, jadi kalau ngelihat Kris yang terlalu banyak di rumah, gimana tanggapan Eko? Baik bergaul aja lah. Antum. Cuman kan dia harusnya ya mendingan di rumah gitu. Maksudnya apa lebih dan kurangnya kalau menurut Eko? Kalau main di luar biasanya ada kelebihan gitu. Ketemu teman-teman yang lebih hidup. Antum juga gampang iya komunikasinya. Yang aneh bayangin, berarti kalau dia di rumah itu teman-temannya mati. Ya ada ini. Oi, gitu. Enggak Pak, bukan gitu. Auranya Bukan lebih nyawanya. hidup. Oh, bukan nyawanya. Aura. Aura kasih. Aura. Aura apa aura-auran? Aura. Iya. Oh, kalau menurut Eko begitu. Kalau Rizal sendiri? Ya terserah sih Pak, kan kita diciptakan beda-beda sesuai dengan kemampuannya masing-masing Pak. Kan ada emang secara lahir ada yang introvert, secara lahir ada yang ekstrovert. Kalau misalnya antum nih lahir introvert ya udah introvert aja. Kalau misalnya antum maksain ekstrovert malahan bisa jadi kekurangan antum sendiri. Kalau misalnya antum itu introvert, antum kalau bisa ya manfaatin itu. Kayak misalnya kan nggak keluar rumah ya bisa antum tahu sendiri lah kalau misalnya anak-anak Gen Z sekarang tuh kalau tergantung tempat juga sih ya. Ada yang banyak tawuran, ada yang udah ngerokok gitulah.
Ya kalau misalnya antum udah introvert sama nyaman sama jadi introvert gitu nggak apa-apa, asal antum nggak melakukan hal-hal yang buruk. Udah. Hal buruknya kayak gimana tuh? Kan introvert. Hal yang buruk kan udah terdefinisi oleh agama. Kan antum Islam juga kan, Muslim kan. Oh, iya. Nah, kalau misalnya hal buruk itu Sama ya. Pertanyaan tadi saya shock dengarnya. Ya antum Islam juga. Jadi emang dia masih mandang kamu tadi non muslim tadi? enggak begitu, Enggak begitu enggak ya? Iya, iya. Antum kan Muslim. Sebagai Muslim kan udah dikasih tahu dari Al-Qur'an, hadis. Itu udah dikasih tahu yang buruk yang mana, yang baik yang mana. Kalau misalnya kita nggak ada agama, manusia ya bisa aja saling membunuh. Agama kan itu diciptakan emang dari dulu Tuhan ciptain kita terus ngasih tahu kita ini moral dan etika begitu. Ya. Udah. Gimana Chris? Ada yang masih kurang paham silakan langsung tanya ke Rijal yang masih ngambang. Sebenarnya saya masih bingung Oh. hal negatifnya apa. Nah. Nah, kalau misalnya kan antum introvert tiba-tiba ada koneksi online nih. Ada koneksi online tiba-tiba, weh. kalau menurut Chris gimana? Masalahnya ya, introvert itu kan biasanya jarang berkomunikasi sama orang. iya. Nah, jadi gimana caranya dia dapat Manusia kontak yang baik. sama info-info kayak gitu? Ya tahu mungkin antum main Discord tiba-tiba ketemu apa tuh drug dealer gitu. Kok Rijal sepertinya pengalaman loh. Tadi bilangnya ekstrovert kan? Iya, Kegiatan di luar. Iya. Selain nongkrong, kegiatan apa lagi? Selain nongkrong, Iya. isi hal-hal yang positif lah. Apa aja tuh? Olahraga. Olahraga. Iya. Olahraga isinya ngapain? hobi. Olahraga ngapa? Iya, maksudnya kegiatan dilakuin apa? Kan ada jalan, lari. Iya, maksudnya itu lebih spesifik Oh, kali gitu. kok. Harus lebih spesifik ya. Iya. Olahraga lari, sepeda. Dan Nah, sepeda gimana maksudnya? Enggak, Pak. Lari, lari. Oke, ya kita sebagai apa namanya untuk mengisi kegelisahan itulah ya, kita sedikit kaji dari kitab Akhlak Tilbanin. Masya Allah. Kenapa tegang? Kalau mau ada yang mau ditanya langsung ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bimadza yatakhallaqul waladu. Ada yang bisa bahasa Arab di sini? Wah, masih belajar, jangan. Bimadza yatakhallaqul walad gitu. Dengan apa seorang anak laki-laki itu harus berakhlak? Gitu. Kenapa di sini sebut laki-laki, perempuan ngikut? Gitu. Jadi Arab tuh, orang-orang Arab bahasa kita tuh kalau orang Betawi bilang ogah ribet. Jadi sebut lakinya cukup kayak gitu. Istri nanti Krisna punya istri, pasti dipanggilnya Ibu Krisna kan? iya. Kayak gitu. Karena nyandang nama suami. Kayak gitu. Maka di sini pakai laki-laki. Nah, ini sebenarnya buku ini untuk mereka anak laki-laki yang di usia walad itu di kisaran angka 7 tahun. Cuman ini di Mesir, ya kitab ini itu dari Mesir, Al-Azhar. Nah, nggak tahu di Al-Azharnya atau bukan, Bang Jai kurang tahu. Tapi yang penting sering dipakai. Nah, kita bagaimana nih, ya nggak? Dengan berakhlak tuh seperti apa sih sebenarnya kayak gitu standarnya? Karena banyak beberapa orang yang menurut dia akhlak dia tuh udah benar gitu, kata dia, kan? Tapi kalau kata syariat ya kan nggak tahu. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Belum ya? Belum. Yajibu 'alal waladi ayatakhallaqu bil akhlaqil hasanati min sigorihi. Artinya apa? Itu. Kirain udah tahu, makanya saya diam aja. Nah. Yajibu 'alal walad gitu. Wajib bagi seorang anak laki-laki, maka hukumnya wajib nih. Definisi wajib apa, Jal? Wajib adalah hal yang harus dilakukan. Ya. Harus dilakukan, dan jika kalau tidak mengikuti maka mendapat dosa. Gimana kok? Ya betul, Pak. Ente betul-betul aja. Bener, Pak. Oh benar ya. Jadi definisi wajib kalau dilakuin dapat pahala, ditinggalin dapat dosa gitu. Nggak dapat besek. Iya, yang didapat dosa gitu. Maka wajib bagi anak laki-laki ayatakhallaqu bil akhlaqil hasanati. Dia harus terus-menerus. Jadi berakhlak itu nggak cukup cuma sekali kayak gitu. Misal biasanya salim sama orang tua, itu harus continue.
Nah, makanya Bang Ji bingung kesini-sini ya, salim tuh bentuknya ada yang begini di sini. Dah. Iya di sini nih. Ada yang di sini gitu. Harusnya di sini dicium ya. Kayak gitu. Jadi itu salah satu adab gitu. Bukan berarti kemudian kita menuhankan atau mengkultuskan orang tua. Enggak, ya. Wah nggak boleh nih salim gitu karena mengkultuskan manusia. Enggak, bukan. Tapi adab sebagai pengagungan karena yang udah ngerawat kita kan, udah ngebiayain kita gitu kan. Kadang uang jajan juga kita ambil. Jadi kita harus berakhlak gitu, terus menerus. Jadi akhlak itu tuh nggak cukup sekali, harus jadi habit. Kayak gitu. Bil akhlakil hasanati. Nah ini yang penting gitu. Dijelasin sama pengarang dengan akhlak-akhlak yang baik. Yang jadi pertanyaan, standar akhlak baik itu kayak gimana? Kan gitu. Iya dong. Standar akhlak baik. Nah akhlak baik itu yang udah dicontohin sama Rasul kita, Nabi kita. Nah itu diwarisi nama para ulama gitu, bukan baru. Tapi ulama. Bukan Baru. Iya dong. Karena lama kan. Kalau ini baru namanya. Baru. Ya. Itu diwarisin tuh sama mereka. Sama guru-guru agama kita gitu. Sama kiai-kiai kita gitu. Nah, kita nyontohin dia tuh. Yang bagus-bagusnya yang sesuai dengan apa yang dipraktekin sama Nabi gitu. Nah, jadi akhlak yang ditiru itu harus akhlak yang baik. Kayak gitu. Mulai dari makan, minum, segala macem lah. Min sigorihi. Ini kuncinya nih. Dari kecilnya. Dari kecil. Karena orang kalau misalnya dibentuk pas dia kondisi udah dewasa itu biasanya agak susah. Benar nggak? Iya benar. Lebih mudah dibanding saat dia masih kecil gitu. Kayak sesuatu yang ditempa gitu atau dibikin gitu. Nah, itu barangnya dari nol biasanya. Dibanding barang yang udah jadi terus apa namanya dirombak ya. Nah, itu sulit. Kayak gitu. Tapi kalau Eko sendiri punya adik kok. Punya Pak. Berapa? 2. Cowok cewek? Cowok cewek bener Pak. Pakai KB masih 2 aja cukup gitu. Tuh cukup. Iya. Yang KB ini. Bukan apa. Oh bukan itu orang tua. Iya. Orang tua. Siapa aja namanya? Yang cowok namanya Arab ya? Iya. Arab maklum. Bener. Terus yang satu lagi? Cewek. Nah kalau tadi kan Chris sudah ngejelasin gimana kondisi adenya, terus dia capek harus ngerawatnya. Nah kalau Eko sendiri ngedidik ini adek gimana? Dari umur 1 tahun tuh udah saya ngajarin ngaji Iqra. Umur 1 tahun ya? Iya. Iqra maksudnya itu dia bukan diajarin AA gitu ya. Jadi cara ini cara inilah. Maksudnya dia cuma ngedengerin doang. Oh, ngedengerin. Iya. Jadi kalau metode Eko tuh lebih kepada udah Eko baca nih. Dia denger kayak gitu. Nggak tahu dia ketiduran kan pas Enggak lah. Oh enggak dong. Oh kalau tidur bangun. Gitu ya. Iya, Pak. Oh, berarti misalnya Eko tuh pribadi yang tegas ya terhadap pendidikan. Mau jadi menteri pendidikan tapi ada cita-cita. Oh nggak ada ya sama sekali ya? Enggak. Ketinggian kayaknya. Oh, enggak, namanya ngayal kan Ya, gratis. ngayal gratis. Itu rumusnya. Benar nggak Chris? Iya benar. Ngayal gratis gitu. Enggak kesampean gila. Nah, terus selain itu? Selain ilmu agama juga biasanya sekarang udah masuk umur yang cowok 7 tahun, yang cewek 6 tahun. Oh, Jadi gitu. itu sama-sama kelas 1 SD. Oh gitu. Iya. Nah, kalau Eko ngedidiknya dari kecil dengan apa gitu? Ya tadi misalnya umur 1 tahun tuh udah dijejekin Iqra gitu. Iya. Dengerin gitu. Nah, umur segitu? Sama ini sih biasanya saya ajarin pengenalan kata, ngomong gitu. Oh 7 tahun dia belum bisa ngomong berarti? Enggak lah Pak, maksudnya dari umur 1 tahun dan saya ajarin ajabar, hitung-hitungan gitu. Jadi Eko semua tuh maksudnya yang ngedidik adik-adik? Orang tua sibuk semuanya dua-duanya? Orang tua sibuk dua-duanya. Ibu kerja? Ibu kerja. Oh pantas. Bapak kerja juga? Bapak kerja juga. Eko nggak kerja? PKL. Iya. Tapi yang paling berkesan selama ngerawat adik? Paling berkesan. Yang nggak bisa dilupain gitu? Itulah momen-momen ngajarinnya dia. Tisu ada tisu? Aduh. Tisu. Nggak ada tisu ya? Ntar besok stok tisu ya? Ada. Iya. Jadi program kita tuh emang harus ada itunya Bang. Ada sedihnya, ngakaknya gitu. Tisu bener sajadah.
Sholat. Oh iya, nggak apa-apa. Apa momen yang paling berkesan? Iya itu Pak, ngajarin dia sampai ya lumayan bisa lah sekarang. Apa? Bisa. Kalau Chris sendiri, yang momen paling ini berkesan ketika ngerawat, ngedidik adik gitu. Berat. Geleng-geleng doang. Paling saya paling berkesan pas dia masih di setelah lahir, baru lahir. Dia masih belum kayak sekarang, masih lucu lah. Masih uwe-uwe. Ya pasti orang baru lahir lucu. Iya, maksudnya sifatnya nggak nyebelin. Gitu. Oh jadi sekarang udah mulai nyebelin? Iya nyebelin. Menurut saya nyebelin. Oh, maksudnya di sini nyebelin tuh kayak gimana? Contoh? Gangguin saya. Si gangguin? Oh, misalnya kayak Chris lagi ada kegiatan nih. Iya. Main basket di rumah tadi tuh. Enggak, bukan. Online. ada tugas dari sekolah. Iya. Bisa digangguin. Oh. Tapi kan dia seorang adik gitu, maksudnya Iya. kenapa nggak malu? Apalagi dia perempuan gitu. Chris kan pasti akan jaga dia nanti di masa depan. Ntar 70 tahun kemudian gitu. Seperti Eko. Oh, jadi itu yang bikin ini. Apa namanya? Suka ganggu gitu. Iya. Yang paling bikin sedih gitu. Kalau adanya nggak ada gimana nanti? Kan sedih, Chris. Lebih sedih karena mamanya sih. Karena mama kan sekarang sibuknya ngurusin adik sama kerjaan. Mungkin kalau adik sekarang nggak ada, mamanya bakal kesepian. Karena di rumah kan udah nggak ada orang lagi. Karena saya berangkat kerja, kakak juga kerja, bapak kerja juga. Udah kerja sekarang? Siapa? Ini Chris. Belum, maksudnya nanti. Oh, visioner. Visioner. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir, yang punya anak 10. Iya. Jal, punya adik? Enggak. Oh, punyanya anak tadi yang 10. Jadi kamu anak satu-satunya semata Iya. wayang? Iya. Oh, pantas nggak ada beban ya? Ibu udah 2 tahun yang lalu Hah? udah meninggal. Tisu bang. Gila. Ini ntar kasih efek musik sedih kan? Kepala kita kayak nunduk semua gitu kan? Nuni. Oh, 2 tahun yang lalu udah meninggal. Iya. Berarti sekarang hidup sama bapak aja. Iya. Kok ngomong gitu perasaan Rijal gimana? Yang udah ditinggal 2 tahun. Musik lagi, Pan. Nuni. Iya. Tapi berkesan banget Ibu Rijal. Iya. Umur berapa berarti ditinggal? Pas umur kurang lebih 16. 16 tahun. Iya. Udah siap ketika itu ditinggal? Pas pertama ya kayak belum siap gitu. Masih Shock. sedih. Tapi ini karena kita lagi bahas akhlak ya. Didikan ibu yang paling berkesan yang sampai saat ini Rijal tuh masih amalin, masih kerjain. Masih anak kerjaan itu ya lakuin apa tuh berperilaku baik meski ya tetangga kadang ya bocah-bocah tawuran semua. Iya. Maksudnya lebih spesifiknya apa akhlak yang ditinggalin sama ibu? Kayak Bang Jay misal, kalau ibu tuh suka bilang kayak makan, habisin. Terus kalau nyendok jangan banyak-banyak, ambil dikit, kurang nambah. Nah itu tuh spesifiknya begitu tuh. Yang sampai saat ini tuh masih ingat kayak gitu. Terus dimanapun ente berada gitu, apa namanya, jangan seenaknya kayak tinggal di rumah orang, apa segala macem kayak gitu. Apa yang lebih spesifik yang didikan ibu yang terus masih dipakai? Kalau akhlak makan ya, kalau lagi makan itu makanan yang dideketin, bukan kepala yang dideketin. Chris paham? Paham, maksudnya tuh kayak sendoknya yang datang ke kepala, bukan kepala yang datang ke sendoknya. Paham nggak? Kurang belum? Nih, misal, Iya. ini meja. Oke, ini meja yang dari tadi. Ini bang meja. Ini meja kan bukan. Jadi kita satu bait dulu tadi ya. Iya. Ntar di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lah ya. Jadi wajib buat kita nih berakhlak dengan akhlak yang baik dari kecil. Dan alhamdulillah punya pengalaman pribadi masing-masing. Semoga ini bisa jadi apa namanya referensi lah ya. Dari cara makan, cara minum gitu. Terus tetap yang paling menarik Val itu olahraga tadi. Ani pengen nyoba lari sepeda. Ini suruh selo lantar kawanannya ya. Paling diteriakin kan ya. Woi sepeda gitu. Ya terima kasih Krisna Mukti. Ya. Kristen. Ya, semoga sehat semuanya ya. Nah, kita ketemu lagi nanti di
perjumpaan selanjutnya ya. Ini rumah saya kan ya, bukan rumah kalian ya. Jadi ntar saya yang masuk duluan baru kalian masuk sebenarnya. Saya persilahkan gitu. Ya terima kasih semuanya, dan kalau ada salah-salah kata kami semua mohon maaf ya. Rijal, terus Eko, terus Krisna, kami berempat mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.